Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa mawala. Faqala ta'ala fil Qur'anul Karim, wa mal hayatad dunya illa laibun walahun. Walad darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Surat 6 ayat 32 yang artinya, tiadalah hidup di dunia ini melainkan permainan dan senda gurau. Adapun kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang takwa. Apakah kamu tidak memikirkan? Hidup di dunia ini, umur minimal kita 63 tahun. Umur maksimal 70, 80 tahun, bisa 100 tahun. Itu adalah umur rahmatullah. Sehingga apabila hidup kita ini tidak diisi dengan iman dan ketakwaan, maka hidup kita akan tergolong orang-orang yang rugi. Menurut Imam Syafi'i, sekiranya Al-Quran tidak turun semua 37 juz, 114 surat, 6.635 ayat. Cukuplah surat Wal Asri itu sebagai pedoman dasar umat Islam. Wal Asri, demi masa, sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, bernasihat kepada kesabaran dan bernasihat kepada kebenaran. Itulah orang-orang yang tidak merugi. Beberapa pendapat ahli tafsir menafsirkan firman Allah surat 6 ayat 32 tadi dalam satu hadis, sayati alaikum zaman. Akan datang satu zaman, satu masa di mana perut-perut manusia di akhir zaman nanti sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Wanita-wanita sebagai kiblat mereka. Uang sebagai agama mereka. Tidak tersisa iman di akhir zaman itu kecuali tinggal namanya saja. Tidak tersisa Islam kecuali tinggal upacara-upacaranya saja. Al-Quran tinggal tulisannya saja. Wala minal Quran ila rasmuhu. Masjid-masjid mereka ramai damai tetapi jauh daripada hidayah. Dan seburuk-buruk makhluk di kolong langit adalah ulama. Mereka mengeluarkan fitnah dan fitnah itu kembali kepadanya. Apabila tiba masa yang demikian, maka Allah akan mendatangkan bencana demi bencana. Gempa bumi, gunung meletus, tsunami, banjir, tanah longsor. Itulah gambaran daripada teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah akan mengangkat pemimpin pejabat yang kejam, yang tiada rasa belas kasihan kepada rakyatnya. Sahabat takjub mendengar ucapan Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah manusia di akhir zaman menyembah berhala? Kata Rasulullah, iya. Setiap lembaran-lembaran uang mereka sebagai berhala-berhala mereka. Perut sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan. Apabila manusia hidup dalam 24 jam rutinitas kerjanya hanya memikirkan perut saja, maka itu adalah satu gambaran. Dia menganggap perutnya sebagai Tuhan. Tuhan sesuatu yang paling ditakuti manusia. Sehingga Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, suatu gambaran dalam Al-Quran, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang takwa itu adalah orang-orang yang begitu keras cintanya kepada Allah. Sehingga Rasulullah jam 12.00 sudah berdiri tegak melaksanakan sholat malam. Rasulullah mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Setelah itu membaca doa iftitah. Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiros samawati wal ar. Alimal goibi wa syahada anta takumu baina ibadik bima kanu fihi yakhtalifun. Ihdini lima talapu fihi minal haq bi ijnik. Innaka tahdi man tasya ila siratim mustaqim. Doa iftitah Rasulullah dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah sab'ina masani 7 ayat yang terulang. Dan di dalam hadis kudusi, setiap seorang hamba mengucapkan surat Al-Fatihah,
maka langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, demi kemuliaan, keagungan dan ketinggianku, nikmatku untukmu di dunia dan di akhirat. Ar-Rahmanir Rahim, rahmatku untukmu di dunia dan di akhirat. Maliki yaumiddin, anugerahku untukmu di dunia dan di akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, petunjukku untukmu di dunia dan di akhirat. Sekiranya kamu kelak di yaumil kiamat tercatat sebagai orang yang celaka, maka akan aku hapuskan catatan itu dan akan aku jadikan kamu orang-orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin. Siapa yang aminnya bersamaan dengan imam, gufirolahu, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para hadirin kami hormati, sebagai penutup daripada kulsing ini, ada satu hadis dalam buku Bimbingan Mukmin bab Riya dari Mu'adz bin Jabal, bahwa setiap hari Senin dan Kamis malaikat hafazah membawa amal kita dari langit 1 sampai ke langit 7. Di langit 1 dibawa amal itu, ditolak kesalahannya gara-gara memfitnah kepada sesamanya. Di langit kedua ditolak lagi kesalahannya karena tidak ada rasa belas kasihan kepada sesamanya. Di langit ketiga ditolak lagi karena dia bangga sama hartanya. Dan di keempat ditolak lagi amalnya karena bangga dengan dirinya. Dan di langit keempat ditolak lagi karena bangga dengan ibadahnya. Karena ibadah yang kita lakukan, sholat taraweh, sholat malam, sholat 5 waktu, sholat sunat, dan puasa ini adalah titik poinnya ikhlas karena Allah. Dan di langit kelima ditolak ibadah kita yang ada rasa iri, dengki, dendam masih menyelimuti dalam diri kita. Dan di langit keenam ditolak ibadah kita yang tidak ada rasa belas kasihan kepada sesamanya. Tetangganya dapurnya tidak berasap, dia tidak mau pusing. Tidak beriman. Apabila tetangganya lapar, dia kenyang sendiri. Dan terakhir, ditolak amal ibadah kita adalah karena ada rasa superioritas dalam diri kita. Ada rasa ujub. Makanya boleh jadi sekali-sekali kita itu sholat subuh pernah kesiangan. Untuk menunjukkan bahwa kita itu adalah tidak sempurna. Supaya kita tidak bangga dengan ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.